Minggu yang lalu kita belajar tentang 10 langkah, saudara ya. 10 langkah yang kita lakukan pada waktu kita berdoa secara pribadi. Jadi saudara, pola doa ini bukan untuk doa makan, saudara ya. Bukan untuk doa mau tidur, tetapi di dalam doa-doa pribadi Anda. Sangat disarankan kalau kita berdoa di pagi hari, saudara. Atau di waktu di mana Anda bisa dedikasikan waktu Anda untuk duduk dan berdoa kepada Tuhan. Pakai pola ini, saudara ya. Pakai pola dari doa Bapa kami. Nah, kita sudah belajar minggu yang lalu 5 langkah awal dan hari ini kita akan lihat 5 langkah yang terakhir. Oke, sebelumnya saudara ya, kita akan berdoa doa Bapa kami. Saya mau ajak kita semua bisa berdiri bersama-sama, baik Anda yang ada di APL Tower maupun Anda yang ada di rumah. Kita ucapkan doa Bapa kami ini bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Nah, Yesus mengajar murid-muridnya untuk berdoa, doa Bapa kami sebagai satu pola, saudara, sebagai satu rangkaian, suatu model, saudara ya, untuk kita berdoa di dalam doa pribadi kita, saudara ya. Dia mengajarkan langkah-langkah ini dan minggu yang lalu kita sudah belajar 5 langkah pertama, kita akan lanjutkan dulu ya, saudara, ke langkah berikutnya. Saya yakin Anda sudah menerima satu kertas yang isinya 10 langkah berdoa ini. Anda bisa lihat di situ. Kalau Anda belum dapat, bisa minta ke usher supaya bisa ikuti juga. Nah, langkah yang ke-6 ya, kita akan bahas sama-sama. Yaitu saya mengakui, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Saya mengakui kesalahan-kesalahan saya. Waktu kita berdoa, ampunilah kami akan kesalahan kami. Ampunilah kami akan kesalahan kami. Nah saudara, kita menaruh pengakuan kita di sana, saudara. Pengakuan dosa kita. Ini yang Tuhan Yesus ajarkan. Ampunilah kami akan kesalahan kami. Kesalahan yang dimaksud sini yaitu dosa tentu saja, saudara ya. Nah, kita harus meminta kepada Tuhan. Tuhan, selidiki aku Tuhan. Selidiki aku, cari aku, tunjukkan segala sesuatu dalam diriku yang ternyata melawan Tuhan. Tunjukkan kepada aku Tuhan. Dalam doa ini kita berkata, Tuhan selidiki aku. Cari Tuhan. Tunjukkan padaku pikiran yang salah. Tunjukkan kepadaku motivasi yang gak benar. Singkapkan penyimpangan yang mungkin saya gak sadar. Sudah menjauh dari Tuhan. Kita berdoa dan katakan, Tuhan tunjukkan pelanggaran-pelanggaranku. Dan tiba-tiba Tuhan ingatkan, bro kemarin lu gosip itu namanya. Baru waktu diingatkan Tuhan, kita minta ampun, Tuhan ampuni kalau saya bergosip Tuhan. Tuhan ingatkan satu lagi, kemarin kamu itu sangat egois. Waktu ngobrol dan bercakap-cakap dengan orang ini. Anda kemudian katakan, Tuhan ampuni saya egois, saya mementingkan diri sendiri. Ampuni saya Tuhan, saya tidak memikirkan kepentingan orang lain. Dan Tuhan katakan, kemarin kamu marahnya enggak pada tempatnya. Tiba-tiba Tuhan ingatkan, oh Tuhan ampuni Tuhan. Berikan aku kesabaran Tuhan, berikan aku penguasaan diri. Dan Tuhan ingatkan terutama pada emak-emak, kamu nawarnya kebangetan. Udah murah, tawar lagi sampai yang penjualnya nangis-nangis. Ampuni aku Tuhan, aku nawarnya keterlaluan. Kalau Tuhan ingatkan kesalahanmu saudara, akui dan minta pengampunan. Amin saudara. Akui dan minta pengampunan. Nah saudara, Tuhan tentu saja gak mau kita hidup di dalam perasaan bersalah. Tuhan gak mau saudara. Karena penyebab utama orang menjauh dari Tuhan yaitu rasa bersalah saudara, dan juga kesombongan. Pada waktu kita dipenuhi dengan rasa bersalah, kita takut ketemu dengan Tuhan. Ingat Adam dan Hawa waktu setelah mereka makan buah pengetahuan baik dan jahat saudara. Waktu Tuhan datang mereka menjauh. Kenapa? Mereka merasa bersalah kepada Tuhan. Dua-duanya memimpin kita untuk takut ketemu dengan Tuhan.
rasa bersalah dan kesombongan. Nah anehnya saudara, banyak orang Kristen berpikir harusnya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan kita harus penuh dengan rasa bersalah. Kemudian setiap hari mereka menghukum dirinya sendiri, aku emang berdosa. Kemudian menyalahkan diri sendiri, aku emang bego Tuhan, aku emang jahat. Enggak saudara, Tuhan enggak mau kita hidup di dalam perasaan bersalah ini saudara. Tuhan mau kita hidup di dalam kemerdekaan, amin saudara. Dan Tuhan membebaskan kita dari dosa, termasuk bebas dari rasa bersalah ini saudara. Tuhan mau kita hidup di dalam kemerdekaan, kebebasan saudara ya. Yaitu bagaimana caranya saudara, yaitu supaya kita mengaku, pada waktu kita mengaku saudara, kita melepaskan sampah rasa bersalah itu dan melepaskan beban serta sampah itu dan membuat kita bisa merdeka karena beban rasa bersalah itu akan melumpuhkan kita saudara. Kalau kita punya rasa bersalah, mau ngapain juga takut salah jadinya saudara ya. Sebenarnya pada waktu Anda mengaku, Tuhan sudah mengetahui setiap kesalahan kita saudara. Nggak perlu ngaku pun Tuhan sudah tahu karena kita terang benderang, kita jernih, transparan di hadapan Tuhan. Tuhan tahu setiap ketidaksucian dalam diri kita masing-masing. Tuhan taruh hal-hal yang memalukan yang berusaha kita sembunyikan dari orang lain. Tuhan tahu saudara. Tapi pada waktu kita mengaku saudara, saat kita mengaku Tuhan berjanji Dia akan mengampuni. Secara sempurna, nggak setengah-setengah saudara. Secara total Tuhan ampuni. Dan Tuhan ampuni langsung saat itu juga saudara. Tuhan gak bilang tunggu ya, saya mau kendalikan diri saya dulu baru saya bisa mengampuni Anda. Enggak saudara, itu namanya kasih karunia. Coba katakan sama-sama, kasih karunia. Nah kasih karunia itu membuat Anda mengalami transformasi saudara. Kasih karunia membuat Anda beralih dari kotor jadi bersih saudara. Dari berdosa jadi berharga. Dari najis jadi sesuatu yang baik saudara, yang layak saudara. Itu namanya kasih karunia. Pada waktu kita mengaku, tiba-tiba Anda yang kotor, Anda yang najis, Anda yang gak layak, mengaku dosa kita dan tiba-tiba saat itu juga Tuhan ampuni. Tiba-tiba kita jadi bersih, kita jadi layak, kita berharga di hadapan Tuhan. Itu indahnya kasih karunia Tuhan. Dengan mengakui dan meminta ampun. Nah saudara, firman Tuhan katakan demikian. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Bapak kita itu Bapak yang konsisten saudara, amin. Dia sangat konsisten. Pada waktu Dia mengatakan bahwa aku akan mengampuni waktu engkau mengakui. Dia akan ampuni saudara. Waktu kita mengaku, pengampunannya tersedia bagi Anda saudara. Nggak peduli saudara seberapa sering Anda datang pada Tuhan. Dia nggak akan pernah bosan. Pengampunannya selalu tersedia kepada Anda saudara. Tuhan nggak pernah capek menerima permohonan ampun kita. Dan Tuhan nggak pernah capek mengampuni kita saudara. Mazmur pasal 32 ayat 1-5 saudara. Ini saya suka sekali saudara. Saya ambil dari firman Allah yang hidup. Yang kata FAYH itu adalah kepanjangan dari firman Allah yang hidup, itu satu terjemahan. Nah terjemahan ini sangat luar biasa sekali. Kita baca sama-sama ya. Alangkah bahagianya orang-orang yang kesalahannya diampunkan. Alangkah besarnya sukacita apabila dosa-dosa sudah ditutupi. Alangkah leganya hati orang yang telah mengakui dosa-dosanya dan Allah telah menghapus semua dosa itu. Ini setelah ini ada kesaksian dari Raja Daud. Dahulu aku tidak mau mengaku dosa-dosaku, tetapi ketidakjujuranku membuat aku sengsara dan memenuhi hari-hariku dengan keputusasaan. Siang malam tanganmu terasa berat menekan aku. Kekuatanku menguap bagaikan air di bawah terik matahari. Sampai akhirnya aku mengakui segala dosaku kepadamu dan tidak lagi berusaha menyembunyikannya. Aku berkata dalam hatiku, aku akan mengakui dosa-dosaku kepada Tuhan dan Engkau mengampuni aku. Semua kesalahanku dihapus. Haleluya saudara. Wah ini luar biasa sekali gitu ya. Banyak orang Kristen menjalani hidup dengan memikul rasa bersalah yang sudah bertahun-tahun di pundaknya saudara. Rasa bersalah yang dulu mungkin mereka pernah melakukan kesalahan saudara ya. Di masa yang lalu. Tetapi sampai sekarang mereka masih pikul itu saudara. Seakan-akan mereka merasa bahwa itu adalah memikul salib. Ini beban yang harus saya pikul. Enggak saudara.
Tuhan gak mau kita hidup di dalam rasa bersalah seperti ini. Gak enak loh saudara kalau kita hidup dalam rasa bersalah. Gak enak loh saudara waktu seperti kita selalu punya hutang gitu ya. Setiap kita ketemu dengan orang yang kita pinjam uang saudara, selalu menghindar, gak enak saudara. Nah masalahnya saudara, kita gak bisa menghindar dari Tuhan. Nah rasa bersalah ini ada 3 sumber saudara ya. Dari banyak sumber ada 3 yang paling utama. Yaitu pertama, rasa bersalah yang disebabkan oleh diri sendiri saudara ya. Kadang-kadang kita perfeksionis, kadang-kadang kita merasa bertanggung jawab untuk segala sesuatu yang terjadi dalam keluarga kita. Waktu adik kita misalnya jatuh, kita yang rasa bersalah. Aduh kenapa saya nggak jaga ya. Waktu papa kita dipecat misalnya dari pekerjaan, kita merasa bersalah. Aduh kasihan papa saya ini mungkin gara-gara saya. Ya. Kemudian kita merasa bersalah, kita memikul semuanya itu karena kita perfeksionis. Kita ingin semuanya berhasil dan pada waktu ada cacat, ada masalah, kita menyalahkan diri kita sendiri. Ada juga sumber rasa bersalah dari orang lain. Ada orang lain yang suka memberikan kita guilt trip, rasa bersalah. Kemudian memanipulasi kita dengan rasa bersalah. Membuat kita jadi itu yang gak enak hidupnya. Kamu yang bikin hidup saya gak bahagia. Wah itu namanya guilt trip saudara. Kita ditaruh rasa bersalah. Padahal sebenarnya kebahagiaan adalah tanggung jawab kita masing-masing. Bukan orang lain saudara. Kamu yang membuat saya menderita saudara. Wah itu guilt trip namanya ya. Kita memberikan rasa bersalah kepada orang yang lain. Untuk bertanggung jawab atas apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, kemudian yang berikut yaitu iblis, saudara. Iblis bisa memberikan rasa bersalah. Wahyu 12 ayat 10 berkata, iblis itu pendakwa saudara-saudara kita, orang-orang percaya siang dan malam dia mendakwa kita, saudara ya. Membuat kita merasa bersalah, saudara, membuat kita nggak bisa bangkit lagi, membuat kita menjauh dari Tuhan. Nah, rasa bersalah ini sebenarnya bagus, saudara ya, bagus. Bagus sebagai alarm. Jadi waktu kita sudah mulai jatuh, sudah mulai dekat dengan hal-hal yang akan membuat kita jatuh, rasa bersalah itu akan membunyikan alarm. Langsung kita menjauh dari kesalahan yang akan kita lakukan. Pada waktu kita mulai kita melakukan kesalahan, alarmnya bunyi dengan rasa bersalah dalam hati kita. Itu yang Tuhan taruh dalam hati kita. Tetapi alarm ini gak bermaksud untuk bunyi terus sepanjang hidup kita, saudara. Enggak, saudara ya. Tuhan mau memberikan kepada kita kebebasan. Tuhan mau pada waktu kita minta ampun kepada Dia, kita tahu saudara bahwa kita diampuni. Saudara, satu kali, hampir sebulan yang lalu saya pergi ke Jepang. Di Jepang saya nggak ikut tur dan lain sebagainya. Saya sengaja di sana banyak berdoa. Kemudian saya ketemu dengan Pastor Caleb. Saya pergi ke satu tempat bekas pekerjaan saya dulu. Saya dulu bekerja di Jepang. Ada satu tempat yang sangat berkesan sekali dalam hidup saya sampai saat ini, yaitu tempat pekerjaan saya di Jepang. Kenapa saudara? Di situ saya bertumbuh dari orang yang nggak kenal Tuhan sih saudara, tapi nggak tahu Dia secara personal. Kemudian bertumbuh di sana, kemudian dirubah di sana, dijadikan dewasa di sana, saudara. Ada satu peristiwa waktu saya beberapa minggu yang lalu ya, saya sengaja ke sana karena di situ saya mengingatkan saya tentang masa-masa di mana saya mengenal Tuhan, masa-masa di mana saya bertumbuh dan di masa-masa di mana Tuhan hampir setiap hari, saudara ya, Tuhan bicara dengan sesuatu yang luar biasa. Satu kali saya lagi lewat di situ beberapa minggu yang lalu, Tuhan ingatkan satu peristiwa dalam hati saya, saudara. Peristiwa ini sebenarnya cukup lucu ya. Begini, satu kali waktu saya masih kerja di Jepang, masih tinggal di Jepang, selesai gereja ada satu orang leader yang tanya ke saya, Fer, lu pernah makan di restoran ini nggak? Dia sebut satu nama restoran yang sangat terkenal. Saudara, di restoran itu saya pernah makan, saudara ya. Itu remang-remang, tempatnya remang-remang, dan itu di daerah Meguro. Itu salah satu tempat yang sangat populer di sana. Dan di sana banyak bule, saudara ya. Nah, makan steak di situ ya, baby ribs gitu ya. Nah, di situ di tempat remang-remang itu orang pada pacaran di situ, saudara. Orang-orang bule ya pada ciuman dan lain sebagainya gitu ya. Jadi saya malu kalau mau bilang saya pernah makan di situ. Gitu. Kemudian saya katakan kepada leader ini, saya nggak katakan apa-apa, saya cuma geleng kepala. Tapi itu cukup untuk membuat saya rasa bersalah, saudara. Pulang dari gereja, di kereta api, di dalam perjalanan saya
Saya sangat menyesal, di kereta api saya nggak bisa konsentrasi, perjalanannya panjang saudara. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan ampuni saya Tuhan. Berapa lama kemudian, Tuhan ampuni saya Tuhan, ampuni Tuhan. Saya pukul mulut saya bohong Tuhan. Sepanjang jalan saya minta ampun berkali-kali saudara, ampuni saya. Karena rasa damai sejahtera hilang dari hati saya. Sampai di rumah saudara, saya masih gelisah saudara ya. Waktu sampai di tempat tidur, saya siap-siap kemudian saya tidur. Saya nggak bisa tidur, saya bilang Tuhan ampuni saya Tuhan. Jam 12 malam atau jam 1 malam saya lupa, waktu itu udah lewat dari tengah malam. Saya bangun dari tempat tidur saudara, saya pergi ke ruangan kosong di kantor itu, kemudian saya berlutut dan katakan Tuhan ampuni saya Tuhan. Rasa bersalahnya luar biasa. Waktu lagi minta ampun seperti itu saudara, tiba-tiba Tuhan seperti goncang saya. Lu ngapain? Saya merasa seperti itu gitu ya, saya percaya Tuhan gak pakai lu gua gitu ya. Tapi saya merasa ditemplak waktu itu. Kamu ngapain? Sejak pertama kamu minta ampun di gereja itu, saya sudah ampuni kamu. Tiba-tiba saudara saya sadar, ya ampun. Waktu saya minta ampun, waktu saya bohong saya langsung minta ampun. Tuhan ampuni saya Tuhan, saya bohong karena saya malu. Saat itu juga Tuhan sudah ampuni saya. Tetapi rasa bersalah itu tetap ada dalam hati saya, mencengkram saya hingga tengah malam itu saudara. Tapi pada waktu saya Tuhan templak dan Tuhan katakan, aku sudah ampuni kamu sejak pertama kali kamu minta ampun. Tiba-tiba saudara, sukacita dari Tuhan itu meluap-luap dari dalam hati saya saudara. Saya senang sekali karena saya tahu saya orang yang dibebaskan saudara. Saya tahu sebagai orang percaya, kita ditransformasi oleh Tuhan pada waktu kita mengaku dosa kita, saudara. Kemudian saya keluar dari situ karena di situ ada beberapa teman saya gitu ya, cowok semua. Kita tinggal di satu mes, 3 orang pada waktu itu. Jadi saya turun ke bawah saudara di kantor itu. Kemudian saya tengah malam mungkin 1:30 saudara, saya bersukacita, saya nyanyi, saya memuji Tuhan saudara tengah malam itu. Kemudian saya berkata, Tuhan terima kasih. Terima kasih angkat aku jadi anak. Terima kasih karena mengampuni aku. Terima kasih menerima aku Tuhan. Terima kasih pengampunan selalu tersedia saat aku membutuhkan. Wah saudara, sukacita meluap-luap. Saya sampai nari-nari saudara malam hari itu saudara ya. Karena merasa Tuhan sangat setia. Waktu kita mengaku Dia setia dan adil dan mengampuni segala dosa kita saudara. Amin. 3 minggu yang lalu waktu saya lewatin itu, air mata saya mengalir saudara, waktu lewat di tempat kerja saya dulu, sekarang itu udah jadi apartemen saudara ya. Tapi saya kenali cornernya gitu ya, saya kenali tempatnya, saya kenali tempat saya menari tengah malam itu saudara. Saya lewatin dan saya bilang, Tuhan thank you Tuhan. Engkau menerima aku, Engkau mengampuni aku. Saudara, pada waktu Anda minta ampun kepada Tuhan, pengampunannya langsung tersedia saudara. Dan pengampunannya gak setengah saudara, pengampunannya total. Coba tepuk kiri kanan dan katakan pengampunan Tuhan itu total. Jangan biarkan masa lalu mengganggu Anda saudara. Move on, amin. Mau gak saudara hidup terasa ringan saudara dan penuh sukacita, terbebas dan dimerdekakan. Yang perlu Anda lakukan yaitu datang dan mengakui, minta pengampunan Tuhan. Nah saudara, diampuni oleh Tuhan itu adalah sesuatu yang luar biasa. Tetapi ada syarat dan kondisinya saudara. Amin. Ada syarat dan kondisi untuk pengampunan Tuhan tersedia bagi kita. Tuhan berkata, aku akan mengampuni kamu kalau kamu melakukan ini. Ini adalah langkah yang ke-7 saudara. Ya, jadi jangan senang dulu, oh enak banget ya jadi orang Kristen, berdosa langsung diampuni. Ada syaratnya. Tepuk kiri kanan dan katakan ada syaratnya bro. Haleluya, ada syaratnya. Jangan senang dulu bro, bilang. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Saya melepaskan pengampunan bagi orang-orang yang menyakiti saya. Pada waktu kita berdoa, ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Inilah doa yang membebaskan, doa yang melepaskan. Itulah syarat yang Yesus berikan kepada kita untuk menerima pengampunan. Dan kita tahu bahwa ini bagian yang paling sulit saudara untuk dilakukan. Dari seluruh doa Bapa kami, bagian ini yang paling sulit saudara. Bagian ini yang paling sulit saudara. Mengampuni orang lain. Orang bisa aja katakan kepada kita, udah ampuni aja, lupakan saja.
enak aja. Orang mungkin gampang ngomong seperti itu gitu ya. Pastor pun sering gitu ya ngomong, udah ampuni aja ya, lepaskan. Let it go. Tapi ternyata nggak gampang, saudara. Nggak gampang, saudara. Saya sadari melepaskan pengampunan itu mudah di mulut, tapi sulit waktu kita mengalaminya, saudara. Nggak gampang memberikan pengampunan kepada orang lain. Gimana mungkin bisa mengampuni mereka yang menyakiti kita, saudara? Gimana mungkin bisa melupakan mereka yang abuse, mereka yang memperlakukan kita tidak baik? Gimana melepaskan pengampunan mereka yang berniat jahat pada kita, yang berkhianat? Mungkin Anda pernah mengalami kekerasan berulang-ulang. Anda merasa nggak adil pasti. Enak aja, dia udah jahatin saya seperti itu, tiba-tiba diampuni. Tiba-tiba seperti nggak ngalamin apa-apa, seakan-akan nggak terjadi apa-apa. Seakan-akan penderitaan saya tiba-tiba nggak dianggap. Saudara, memang pengampunan itu nggak adil, saudara. Dan pengampunan bukan berbicara mengenai keadilan. Pengampunan itu anugerah. Pengampunan itu adalah apa yang Tuhan sudah lakukan kepada Anda dan saya, saudara. Pengampunan terhadap Anda dan saya juga nggak adil, saudara. Harusnya kita dihukum, harusnya kita disalib, harusnya kita dimasuk neraka, saudara. Kalau kita menuntut keadilan, kita nggak bisa ada di sini, saudara. Tapi Tuhan mengampuni. Dan pengampunanmu itu tidak berdasarkan pada keadilan. Amin. Itu adalah anugerah, itu keindahan dari kasih karunia, saudara. Karena itu hargai pengampunan yang Tuhan berikan kepada Anda. Gak mudah, saudara. Ini adalah kunci bagaimana kita mengampuni orang lain, saudara. Pada waktu kita sulit untuk mengampuni, ingat berapa banyak dosa kita yang Tuhan sudah ampuni, saudara. Berapa banyak pengampunan yang kita terima dari Tuhan, saudara. Setiap kali kita sulit mengampuni orang lain, ingat betapa banyak dosa yang Tuhan sudah hapus dari hidup kita, saudara. Ketika kita percaya kepada Kristus, kita mengalami kelahiran baru. Segala dosa Anda dihapuskan, Anda diampuni sepenuhnya, saudara. Itu keajaiban dari kasih karunia Tuhan. Tapi Tuhan katakan, aku mau kamu lakukan itu kepada orang lain juga. Efesus 4 ayat 32, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Tuhan mau, saudara, kita memberikan pengampunan. Kita punya hubungan yang baik dengan orang yang lain. Saya ngerti, saudara, ini sesuatu yang berat untuk dilakukan. Satu kali ada seorang pria yang ngobrol dengan John Wesley. John Wesley itu adalah bapak gereja, saudara. Pria ini katakan, aduh saya nggak akan pernah bisa mengampuni orang itu. Terlalu menyakitkan apa yang dia lakukan. Lalu John Wesley katakan kepada bapak itu, Pak, oke, saya berharap bapak nggak melakukan dosa seumur hidup bapak. Karena John Wesley mengerti, saudara, untuk bisa menerima pengampunan Tuhan, kita harus bisa mengampuni orang lain, saudara. Kita untuk bisa menerima pengampunan dari Tuhan, kita harus menerimanya setelah kita memberikan kepada orang yang lain. Kalau kita nggak mengampuni orang lain, Yesus berkali-kali berkata demikian dalam firman Tuhan, saudara. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, kita baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ini kata-kata Tuhan yang jelas dan kata-kata Tuhan yang paling mengerikan, saudara. Itu sebabnya Tuhan ajarkan pola doa Bapa kami ini. Ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ada syaratnya, saudara, untuk menerima anugerah Tuhan, pengampunan Tuhan. Anda harus bisa mengampuni, saudara. Saudaraku, saya jamin, dalam hidup ini Anda akan terluka. Saya jamin. Siapapun Anda, tidak ada yang anti luka di sini, anti gores. Nggak ada, saudara. Karena kita hidup berdampingan dengan orang-orang berdosa. Kita hidup di dunia yang penuh dengan orang berdosa. Mereka dan juga saya dan Anda punya potensi untuk melukai, saudara. Punya potensi untuk menyakiti orang lain. Kadang-kadang secara sengaja, waktu kita kesel, kita tunjukkan rasa kesel kita melalui kata-kata, melalui perbuatan. Atau kadang-kadang nggak sengaja, saudara ya. Tiba-tiba kita sudah menyakiti orang lain. Tiba-tiba orang lain terluka, saudara. Nah, rasa sakit yang paling besar sering disebabkan oleh orang yang paling dekat. Itu masalahnya, saudara. Rasa sakit yang paling besar itu sering kali datang dari orang yang sangat dekat dengan kita. Satu kali saya nggak pernah marah, saudara. Satu kali saya lagi jalan, di depan saya ada orang gila jalan gitu ya, sama-sama. Saya udah lihat, iya orang gila nih.
Gawat nih, gimana? Saya mau nyebrang terlalu sombong gitu ya. Ntar kalau nyebrang di biang takut. Dia saya tetap jalan. Tiba-tiba saudara 10 meter di depan saya dia ambil batu saudara. Beneran saudara, saya udah. Dia ambil batu saudara. Deket, dia tatap tajam mata saya gitu ya. Udah kira-kira 2-3 meter. Dia mau lempar, tapi dia lemparnya ke bawah. Saya jantung saya copot saudara. Tapi saya nggak pernah marah sama dia. Nggak pernah kepahit. Pahit banget. Harus dilepaskan di kepahitan ini sama orang gila. Nggak pernah saudara, kenapa? Nggak kenal ini. Tapi coba yang melukai kita, sahabat Anda saudara. Yang melukai kita adalah kakak atau adik Anda. Yang melukai Anda papa atau mama Anda. Anak Anda, suami atau istri Anda. Yang paling saudara ada pepatah katakan, lidah terluka dan sakit karena apa saudara? Nggak pernah karena lidah berdarah karena keinjek. Nggak pernah. Ada yang lidah gua sakit nih pastor, kenapa? Keinjek tadi pagi. Terlalu jauh bro. Yang paling sering itu kegigit. Lidah Anda kegigit saudara, bukan keinjek. Orang yang paling dekat dengan Anda yang punya potensi untuk melukai saudara. Dan ketika Anda merasa tersakiti saudara, tersakiti dalam kehidupan Anda punya dua pilihan. Pertama, Anda menyimpan sakit hati itu, kemudian memutar lagi peristiwa yang menyakitkan itu di pikiran kita dan membuat kita tambah sakit hati. Atau kedua, Anda bisa melepaskan pengampunan. Let it go, lepaskan rasa sakit itu saudara. Kemudian Anda tidak lagi diganggu oleh rasa sakit itu. Ada orang yang suka sekali saudara memutar lagu lama saudara. Gua ingat betul bagaimana dia ngomong ketus di depan gua. Wah, padahal itu udah 12 tahun yang lalu saudara. Gue ingat ngasih ke terngiang-ngiang di telinga saya waktu dia maki saya. Padahal itu udah hampir 22 tahun yang lalu. Tapi masih terngiang-ngiang saudara. Rasa sakit yang terjadi 20-30 tahun yang lalu. Saudara, ada satu kenalan saudara. Dia di Central Park, kalau mau ada satu toko, satu kali dia dijutekin sama pegawai toko gitu ya. Kemudian mau tanya, sana aja. Sakit hati sekali dia sama toko itu. Padahal yang berurusan sama dia yang penjaga toko, salah satu penjaga toko gitu ya. Dia kalau mau lewat situ, dia bilang, pastor lewat sana. Kenapa? Padahal lebih gampang lewat itu ya, lewat di satu sisi dari mall itu. Lewat sana aja pastor. Kenapa? Saya tanya penasaran. Gua sebel banget sama itu. Sama penjaga toko di situ. Karena marah sama penjaga toko, bela-belain jauh-jauh saudara, mesti muter jauh. Padahal penjaga tokonya mungkin udah dipecat. Kapan saya tanya? 5 tahun yang lalu pastor. Wih ampun. 5 tahun yang lalu saudara, mungkin tokonya juga udah ganti. Tapi keselnya itu masih berjalan sampai sekarang ini. Itu namanya kebodohan. Orang yang dulu menyakiti kita nggak mungkin menyakiti kita lagi saudara, kecuali kalau kita izinkan. Pengampunan kepada orang lain itu emang menyakitkan saudara, adalah sesuatu yang nggak gampang. Tetapi itu, pengampunan itu adalah satu-satunya jalan menuju kepada kedamaian hati saudara. Nggak ada cara yang lain. Nggak ada cara yang lain. Yesus berkata ya, firman Tuhan. Berbahagialah orang yang baik dan berbelas kasihan karena mereka akan dikasihani. Ini adalah perkataan bahagia, saya ambil lagi dari firman Allah yang hidup. Berbahagialah orang yang mengasihani. Belas kasihan membuat kita bisa mengampuni orang lain, saudara. Haleluya. Nah, seberapa banyak sering pun kita mengalami, saudara, kenangan yang menyakitkan dalam pikiran kita, bawa itu kepada Tuhan dan minta anugerah pengampunannya. Waktu itu teringat lagi, saudara, apa yang sudah terjadi. Orang-orang yang menyakiti kita, bawa itu kepada Tuhan. Tuhan, aku merasa sakit Tuhan. Tapi saya mau melepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan hingga pikiran itu melemah, kemudian lenyap dalam kehidupan kita. Saya ada satu ayat lagi ya. 1 Korintus 13 ayat 5. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Bagi suami dan istri, terutama bagi istri. Apakah Anda menyimpan kesalahan suami? Biasanya saudara istri itu suka menyimpan kesalahan suami itu di lemari penyimpanan sampai udah gak muat lagi saudara. Kalau lagi berantem, apa yang terjadi saudara, puluhan dan belasan tahun yang lalu keluar semua saudara dari lemari. Gua inget lu waktu begini, gua inget lu waktu begitu. Kadang-kadang suami juga seperti itu saudara. Ketika Anda ingin mengalami langkah yang keenam tadi, diampuni, lepaskan pengampunan saudara. Tuhan gak pernah menyimpan catatan dosa kita saudara. Satu kali di sorga, dulu saya takut sekali saudara seperti ini peristiwanya. Nanti di sorga, soalnya saya diajarkan waktu sekolah minggu. Waktu di sorga nanti,
Semua hal yang memalukan yang kita sudah lakukan akan seperti bioskop, katanya layarnya gede sekali. Aduh, malu sekali. Tapi menurut firman Tuhan, waktu kita mengakui dosa kita, Tuhan hapus, saudara. Amin. Waktu screen yang gede di atas kepala kita diputar, itu cuma yang baik-baik aja yang muncul. Itu cuma yang bagus-bagus aja. Kenapa? Mungkin kita pikir, loh waktu itu saya pernah berdosa loh. Tuhan katakan, yang mana ya? Udah lupa tuh. Karena kita sudah minta pengampunan kepada Tuhan. Ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan Anda akan mengalami damai sejahtera. Kalau kita lihat langkah selanjutnya, saudara. Langkah yang ke-8. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Saya meminta Tuhan untuk menjaga hati saya pada waktu kita berdoa. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Nah, langkah ini berkata bahwa kita mohon perlindungan Tuhan. Mohon supaya kita tidak jatuh dalam dosa. Kita sudah mohon ampun pada Tuhan. Kita sudah mengampuni orang lain. Nah, kita berdoa, Tuhan jangan biarkan saya jatuh lagi di tempat yang sama, Tuhan. Jangan bawa ke tempat di mana saya pernah jatuh dulu, Tuhan. Jangan bawa saya ke kebiasaan-kebiasaan yang bisa menjebak saya. Pertemuan-pertemuan yang bisa menjebak saya. Pertemanan dan persahabatan dan lingkungan yang bisa membuat saya jatuh lagi, Tuhan. Karena Tuhan sudah mengampuni saya, ajarkan saya untuk berlari jauh. Meninggalkan hal-hal tersebut. Ajarkan saya untuk tidak lagi berada di daerah situ, saudara. Banyak anak-anak Tuhan berdoanya atau bertanyanya begini. Gimana caranya ya supaya bisa berjalan di ujung ini tapi nggak jatuh ya? Gimana caranya, Pastor? Pacaran tapi nggak berdosa, Pastor. Ya jangan jalan di sini, jalan jauh-jauh gitu. Pertanyaan di ujung jurang tuh seperti itu gitu ya. Gimana caranya ya, Pastor ya? Supaya saya bisa jaga balance antara yang kudus sama yang nggak kudus. Ya jauh-jauh dari situ, bro. Jangan dekat-dekat. Maka Anda akan aman. Amin. Itu memampukan kita untuk berpaling dari hal-hal yang bisa menjebak kita, saudara. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Apa itu pencobaan? Seringkali kita berpikir bahwa pencobaan itu adalah hal-hal yang jahat, membunuh. Tuhan, jangan cobai saya untuk membunuh. Nggak pernah, saudara, kita berniat, oke, hari ini saya kayaknya pengen bunuh sesuatu. Nggak pernah, saudara. Jauhkan kami dari pencobaan pembunuhan. Nggak, saudara. Waduh, kalau saya lakukan itu nanti bagaimana? Saya tergoda untuk mencuri atau saya tergoda untuk melakukan sesuatu. Saudara, pencobaan itu bukan hanya godaan untuk melakukan apa yang jahat, saudara. Pencobaan juga bisa berarti tidak melakukan hal yang benar, saudara. Hal yang harus kita lakukan, itu pencobaan, saudara. Nah, saya mau kasih contoh, saudara ya. Kita tergoda untuk tidak melakukan apa-apa karena itu mengganggu kenyamanan kita, saudara. Kita mencoba untuk menghindar dari hal-hal yang harus kita lakukan, saudara. Itu juga adalah satu pencobaan. Ada dosa yang karena kita melakukan sesuatu, tapi juga ada dosa karena kita tidak melakukan sesuatu, saudara. Ada dosa karena kita nggak melakukan apa-apa, saudara. Begini, saudara ya. Kenyamanan dan rasa aman itu, ya, kenyamanan dan rasa aman itu bisa sangat berbahaya. Mencari keamanan dan kenyamanan itu bisa membuat kita keluar dari jalur Tuhan, saudara. Saya kasih contoh pencobaan yang mungkin kita nggak duga gitu ya. Misalnya pencobaan atau godaan untuk melakukan hal-hal yang mudah. Nggak salah sih melakukan hal-hal yang mudah. Kita cuma jadi lebih santai aja. Kita kemudian menghindar karena kita ingin melakukan hal-hal yang mudah, saudara. Tergoda untuk melakukan hal-hal yang mudah. Kita menghindar kerja yang capek. Kita menghindar kerja yang susah. Kerja yang berat. Lalu kita jatuh di dalam mencari hal-hal yang mudah untuk mendapatkan uang. Itu satu godaan, saudara. Kadang-kadang kita ingin mudah, kemudian kita potong kompas. Kita nggak melewati proses. Saudara. Itu juga satu godaan dan bisa membuat kita jatuh. Amin. Kita bisa juga tergoda di dalam melakukan hal-hal yang untuk kita aja, terbaik bagi kita, egois, saudara. Salah nggak? Nggak juga. Kita juga perlu untuk hidup dan bertahan hidup, saudara. Tapi waktu kita terlalu self-oriented, saudara, tiba-tiba kita jatuh dalam berbagai-bagai keinginan untuk menguasai, saudara. Ada juga tergoda atau pencobaan untuk melakukan sesuatu yang nggak penting. Nah, ini yang paling banyak, saudara ya. Nonton TikTok nggak dosa, saudara. Nonton Netflix nggak salah. Nonton YouTube nggak juga sesuatu yang salah. Tapi ketika waktu kita habis untuk TikTok, kadang-kadang gitu ya, saudara. Tiba-tiba nggak sadar sudah 3 jam. Tiba-tiba nggak sadar sudah 5 jam, saudara. Nonton terus. Waktu kita habis
ketika waktu kita habis untuk melakukan hal-hal seperti ini, tiba-tiba kita sadari kita nggak melakukan hal-hal yang penting yang harusnya kita lakukan, saudara. Itu masalahnya. Ada yang hal-hal godaan-godaan yang lain dan pencobaan-pencobaan yang lain juga yang bisa menjadi pencobaan dan membuat kita jatuh, saudara. Karena itu waktu kita berdoa, kita minta terang Roh Kudus, Tuhan tolong aku Tuhan, ingatkan aku jebakan-jebakan kenyamanan ini. Sehingga aku jangan terjebak sampai jatuh lagi dalam dosa. Saudara. Ingat, tujuan Tuhan bukan membuat anak-anaknya menjadi nyaman. Itu bukan tujuan Tuhan. Kalau ada orang pendeta yang ajarkan, jadi Kristen hidupmu akan nyaman, hidupmu akan sejahtera. Enggak, saudara. Tujuan Tuhan yaitu untuk membuat hidupmu berharga. Untuk berharga kadang-kadang butuh ditempa, saudara. Untuk berharga kadang-kadang butuh dibakar, saudara. Untuk berharga kadang-kadang butuh dikikis, saudara. Amin. Nah, kita hidup di dunia untuk melayani Dia. Memang kita serba terbatas, saudara. Kita nggak bisa bantu semua orang. Di dalam dunia ini, waktu kita terbatas, uang kita terbatas, kemampuan kita terbatas. Tapi Tuhan sudah memberikan kepada kita shape, spiritual gift, heart atau passion, kemudian ability, personality, dan experience dalam diri kita. Untuk kita bisa pakai melayani Tuhan. Gimana caranya melayani Tuhan? Melayani orang-orang yang Tuhan kasihi, saudara. Melayani orang-orang yang Tuhan kasihi. Coba lihat di dalam Kolose 3 ayat 23-24. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hamba. Kita ini hamba, saudara. Kita melakukan apa yang Tuhan mau. Jadi waktu kita berdoa, jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Kita minta kepada Bapa, Tuhan berikan aku kekuatan untuk melakukan hal-hal yang benar. Berikan aku kekuatan untuk menghindar dari hal-hal yang bisa menjatuhkan kami, Tuhan. Dan berikan saya kekuatan untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Amin. Kita lanjut ke langkah yang ke-9. Ini langkah. Kita baca sama-sama judulnya. 1, 2, 3. Saya bersandar pada kekuatan Tuhan pada waktu kita berdoa. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Sorry, saya lupa ganti ini ya. Tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Ini adalah doa pelepasan, doa kelepasan. Tuhan tidak ingin kita mengandalkan kekuatan kita. Dia mau kita mengandalkan kekuatan Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Lepaskan aku dari yang jahat, Tuhan. Ketika Anda mengalami kekecauan, diperlakukan dengan salah, dituduhkan hal-hal yang jahat, dihakimi, difitnah, kemana Anda bisa berharap? Apakah Anda tergoda untuk membela diri, saudara, atau percaya bahwa Tuhan akan melepaskan kita? Saudara, saya memilih Tuhan sebagai pembela saya, saudara, dalam banyak hal dalam kehidupan saya. Nah, saudara, pada waktu Tuhan yang bela, sesuatu yang terbaik akan terjadi dalam kehidupanmu, saudara. Amin. Dalam langkah ke-9 ini, yang perlu kita lakukan pada waktu kita mengalami tantangan, begitu masalah dan hal-hal yang jahat terjadi dalam kehidupan kita, yang perlu Anda lakukan yaitu teriak, tolong Tuhan, tolong Tuhan. Mungkin Anda nggak tahu mau ngapain, tapi Anda katakan, tolong Tuhan. Waktu Anda berkata begitu, tangan Tuhan terulur untuk memberikan pertolongan pada Anda. Jadi saudara, kalau Anda berseteru dengan anak Tuhan, kalau Anda bergosip tentang seorang anak Tuhan, kalau Anda memfitnah seorang yang Tuhan kasihi, kalau Anda membuli orang yang takut akan Tuhan, hati-hati saudara. Kalau dia minta tolong sama Tuhan, kelar hidup lo bro. Kelar. Kalau dia Tuhan tolong, Tuhan ulurkan tangan dan dia teriak pada Tuhan, Tuhan tolong. Wah saudara, kita nggak bisa lari saudara dari hukuman Tuhan. Saudara, Anda bisa bersandar kepada Tuhan untuk melepaskan kita dari situasi-situasi bahaya. Anda katakan, Tuhan tolong aku. Tuhan akan bikin kita saudara mengalami kelepasan. Anda bisa katakan, Tuhan tolong Tuhan. Situasi ini benar-benar bikin saya kayak mau gila Tuhan. Tolong saya. Selamatkan saya. Tuhan tolong saudara. Anda katakan, Tuhan tolong aku mulai kehilangan kesabaran. Tolong Tuhan. Tuhan tolong Anda. Anda katakan pada Tuhan, Tuhan tolong. Berikan saya kekuatan Tuhan. Kekuatan saya sudah mau menipis Tuhan. Kasih saya hampir habis. Tuhan ulurkan tangan dan Tuhan tolong Anda saudara. Amin. Pada waktu kita udah mulai kehilangan kekuatan, teriakan saja, tolong Tuhan. Tuhan akan berikan pada Anda. Saat Anda mulai tersudut, saat Anda mulai tenggelam, saat Anda gak berdaya, saat gak ada jalan keluar, saat Anda merasa terkepung, saudara. Minta Tuhan tolong dan Tuhan akan lepaskan Anda, saudara. Bersandar kepada Tuhan, pada kekuatan Tuhan, pertolongannya tidak akan pernah terlambat.
Bersandar kepada Tuhan, jalan keluarnya akan tersedia. Minta pertolongan kepada Tuhan, maka kekuatannya akan Tuhan limpahkan kepadamu. Saudara. Ini kita akan masuk ke langkah terakhir, saudara. Langkah ke-10. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Saya memuji Tuhan untuk kemenangan besar pada waktu kita berdoa. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya, saudara. Saudara, ini doa kemenangan, saudara. Engkau yang punya kuasa Tuhan, Engkau yang punya kerajaan, Engkau yang punya kemuliaan sampai selama-lamanya Tuhan. Itu adalah doa kemenangan, saudara. Saudara, kalau kita cek, saudara, Anda cek dalam Alkitab, di kitab yang terakhir dari Alkitab, di kitab Wahyu, kalau Anda cek, di situ tertulis bahwa kita yang menang, saudara. Amin. Kalau kita tahu kita yang menang, mau apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita punya rasa aman. Mungkin kita babak belur sekarang ini. Tetapi di Wahyu pasal terakhir dikatakan kita ini pemenang, saudara. Wahyu pasal 22, saudara, berisi kisah kemenangan, saudara. Akhir hidup Anda, saudara, yaitu kemenangan. Akhir hidup Anda, saudara, adalah kemenangan. Walaupun di kitab Wahyu, saudara, tertulis tentang penderitaan orang-orang percaya. Walaupun di kitab Wahyu, saudara, tertulis peperangan yang dilakukan oleh iblis kepada orang-orang percaya. Penganiayaan, bercerita tentang monster, bercerita tentang iblis, tentang makhluk yang mengerikan, saudara. Kengerian yang dibawa kemana-mana oleh iblis, saudara. Dan seakan-akan iblis menang, tapi itu nggak benar, saudara. Ujungnya kita adalah pemenang. Jadi, saudara, kita adalah orang-orang yang percaya dan kita tinggal menunggu mahkota yang akan Tuhan berikan kepada kita. Karena itu, saudara, pertaruhkan hidupmu ke dalam tim pemenang, saudara. Pertaruhkan hidupmu terhadap kerajaan yang akan menang, yaitu kerajaan Allah, saudara. Pertaruhkan hidupmu kepada gerejanya. Pertaruhkan hidupmu kepada kerajaannya. Pada akhir dari kisah manusia, orang-orang percaya adalah orang-orang yang akan mengalami kemenangan. Nah, perhatikan, saudara, langkah ke-10 ini. Langkah ke-10 ini hampir sama seperti langkah yang pertama. Langkah pertama yaitu pengagungan kepada Tuhan. Langkah yang 10 juga sama. Diakhiri dengan pengagungan. Doa kita juga diawali dengan pengagungan pada Tuhan. Bapa kami yang di surga, dimuliakan namamu. Bagian terakhir juga langkah yang ke-10. Sebab Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Itu pengagungan juga, saudara. Langkah ke-10 ini adalah sama, saudara, ya. Langkah pengagungan itu adalah suatu tindakan penyembahan. Itu adalah ekspresi dari penyembahan kita. Akhir dari doa Bapa kami mengisyaratkan bahwa pada akhirnya kemuliaan Tuhan akan ada untuk selama-lamanya. Pada akhirnya, saudara, kita akan dipertemukan dengan Tuhan dalam satu kemuliaan. Dan di dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ujung-ujungnya seharusnya Tuhan dipermuliakan. Amin, saudara. Haleluya, saudara. Tujuan dari doa yaitu bukan untuk meyakinkan Tuhan. Ingat ya, tujuan dari doa kita bukan untuk meyakinkan Tuhan, untuk melakukan apa yang kita mau. Tujuan dari doa bukan untuk membujuk Tuhan melakukan apa yang kita mau. Tujuan dari doa bukan untuk mengubah Tuhan untuk mengikuti keinginan kita. Doa bukan cara kita memanipulasi Tuhan. Puasa juga bukan cara kita mogok makan kepada Tuhan supaya Tuhan mau turutin apa yang kita mau. Enggak seperti itu, saudara. Doa adalah bagaimana kita menyelaraskan, mempersamakan, saudara, rencana Tuhan, keinginan Tuhan di dalam kehidupan kita. Doa seperti kita men-setting ulang, saudara, hidup kita supaya sama dengan frekuensinya Tuhan. Sehingga kita bisa menyerap segala sesuatu dari Tuhan. Doa adalah sesuatu di mana kita membiarkan kerajaan Allah memerintah dalam kehidupan kita dan bukan kita memerintah kerajaan Allah. Amin, saudara. Mazmur pasal 115 ayat 1. Bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mu lah beri kemuliaan. Oleh karena kasih-Mu, oleh karena setiamu. Kemuliaan hanya bagi Tuhan, saudara. Ketika Anda hidup bagi kemuliaannya, saudara perhatikan ya. Ketika Anda hidup bagi kemuliaannya, gak ada yang Tuhan gak akan jawab dalam kehidupanmu. Pada waktu Tuhan tahu, semua yang Dia lakukan, semua yang Dia inginkan, semua yang Dia minta adalah untuk kemuliaanku. Tuhan akan berikan semua yang kita minta, saudara. Pada waktu kita berkomitmen, hidup kita berkomitmen bagi kemuliaan Tuhan. Oh, saudara, Tuhan akan menjawab setiap doa kita, saudara. Karena Tuhan tahu bahwa setiap jawaban doa yang Tuhan berikan kepada kita akan mempermuliakan nama Tuhan, saudara. Amin.